Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita akan merenungkan dari kitab Kejadian sampai Wahyu sebenarnya ini. Judul kita bikin dari taman menuju kota. Artinya dari Taman Eden menuju kota Yerusalem baru. Nah, kita baca dulu satu ayat dulu untuk tamannya ini ya. Dari pasal 1 ini ayat yang ke 15 pasal 2 ya, salah ya. Ayat yang ke-15 dikatakan di sini Tuhan itu mengambil manusia, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Taman Eden itu untuk diusahakan dan dipelihara. Istilah mengusahakan itu dari istilah Ibrani avodah yang artinya kalau diterjemahkan bahasa Arab jadi ibadah, dan sebenarnya itu suatu pekerjaan ya, kata kerja ya, suatu pekerjaan. Jadi ibadah itu adalah suatu pekerjaan mengusahakan taman. Hanya kita perlu tahu dulu taman ini apa ini ya, karena kitab Kejadian ini ada simbol-simbol di situ kayak ular, kayak pohon, karena nggak ada pohon pengetahuan, nggak ada pohon kehidupan, yang ada pohon mangga, pohon jeruk. Tapi apa maksudnya taman ini? Mari kita melihat dulu kota. Kota itu, Yerusalem baru itu sebenarnya melambangkan apa? Karena banyak orang menganggap kota Yerusalem baru itu satu kota jasmani ya, ada seperti bangunan-bangunan fisik begitu. Mari kita baca dulu ya. Wahyu 21 ya. Bagian yang ke ayat yang ke-9 dan 10 itu. Ini seorang malaikat berkata kepada Yohanes begini, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Jadi malaikat ini mau menunjukkan mempelai anak domba. Tapi ayat 10 yang ditunjukkannya itu, perhatikan ya, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem yang turun dari sorga. Jadi mempelai wanita, kesimpulannya sederhana aja, berarti mempelai wanita atau mempelai anak domba itu adalah kota Yerusalem, Yerusalem baru ya. Karena ini Yerusalem baru itu simbol daripada mempelai orang ya. Yerusalem baru itu orang. Kota itu artinya suatu sistem pemerintahan. Jadi orang yang ada satu sistem pemerintahannya, ada tahta di situ ya. Nah, berarti kalau kota itu orang, mempelai ya, anak domba, maka taman itu juga sebenarnya orang ya. Hanya bedanya nanti kita lihat di taman itu ada 2 pohon. Manusia masih diuji di situ, ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan. Di kota Yerusalem baru itu nggak ada pohon pengetahuan, yang ada pohon kehidupan aja ya. Kemudian di taman itu ada ular ya, untuk menguji, mencobai manusia. Tapi di kota Yerusalem baru nggak ada ularnya ya, udah dikalahkan dia. Kemudian di taman itu Tuhan itu berbicara sekali-sekali, dia datang gitu ya. Tapi kalau di kota Yerusalem baru itu tahtanya, dia berdiam di situ. Tuhan bertahta. Tahta Tuhan dengan orang kudus juga bersama-sama di situ. Kita melihat ada satu proses yang panjang ya, dari taman menuju kota itu ya. Tapi intinya kita ini manusia, ini rencana Bapa itu manusia tuh seperti taman awalnya. Taman Eden itu sebenarnya kerajaan sorga yang ditegakkan di bumi ya, tapi dalam bentuk awalnya masih harus dicobai harus dites oleh iblis ya, masih ada 2 pohon dan sebagainya begitu. Tapi nanti di kota Yerusalem baru itu juga kerajaan sorga, orang-orang umat kerajaan yang dia turun dari sorga, dimensi sorga ke bumi, tapi sudah disempurnakan dalam proses yang panjang dari taman menuju ke kota ini ya. Nah, sekarang kita mau bertanya ini ya, pekerjaan kita, karena dalam dunia Kristen ini ada banyak konsep pekerjaan orang Kristen tuh setelah dia selesai ya di sini di dunia, sudah ditetapkan dia masuk surga ya, nanti dia pergi ke surga nundau di sana entah di mana, kerjanya nyanyi-nyanyi aja begitu ya. Nyanyi-nyanyi aja lah, pokoknya muji menyembah Tuhan. Sementara sebagian orang lempar ke neraka ya, selama-lamanya juga di situ katanya. Nah, ini nggak sesuai ini dengan cerita Alkitab nih, dari taman ke kota.
Karena di sini dari taman ya, itu semua kerja, beribadah itu bekerja artinya ya, sesuai kehendak Tuhan, mengusahakan taman, mengusahakan diri kita ini supaya kita bergerak menuju kota yang sudah disempurnakan, yang sudah serupa segambar dengan Tuhan lah, saya mengatakan begitu. Nah, di kota itu kita bekerja. Perhatikan Wahyu pasal 22 bagian yang ke ayat 17, itu bagian yang terakhir itu. Ayat 17, roh dan pengantin perempuan, itu maksudnya mempelai anak domba tadi, itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Nah, jadi kita kalau sudah diproses Tuhan, kita sudah menjadi kota seperti kota Yerusalem baru yang turun dari surga ke bumi. Nah, kita bekerja ya. Bekerjanya apa? Menawarkan air kehidupan ya dengan cuma-cuma. Jadi masih ada penginjilan, masih ada kasih karunia, masih ada berkat Tuhan ditawarkan kepada orang-orang yang belum menerima itu ya. Jadi saat ini pekerjaan Tuhan tuh memproses dulu umat pilihannya dari taman menuju kota. Kalau udah jadi kota, nanti sudah jadi serupa segambar dengan Tuhan, sudah memerintah di bumi. Nah, bekerja menawarkan air kehidupan ya. Bukan manusia nanti dilempar ke neraka selama-lamanya, bukan begitu. Itu kerjaan kita lah sebagai mempelai anak domba, sebagai kota Yerusalem baru, untuk mengalirkan, memberikan air kehidupan dengan cuma-cuma ya, sampai nanti langit dan bumi yang baru ya. Enggak hanya kota. Perhatikan Wahyu pasal 21 ini. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Apa yang cirinya? Ayat 4 dikatakan maut, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Maut ini upah dosa. Jadi manusia upah dosanya maut, bukan neraka kekal. Nah, maut ini tidak ada lagi. Kenapa? Iya, karena kita menawarkan air kehidupan itu dari kota Yerusalem baru, akhirnya menjadi langit dan bumi yang baru ya. Ini luar biasa ini rencana Bapa ini. Tapi dalam dunia kekristenan menjadi kacau rencana Bapa itu karena doktrin-doktrin yang diterima tanpa direnungkan ya. Neraka kekal itu dari Agustinus, Calvin terima, terus sekarang mayoritas menerima begitu. Padahal gereja mula-mula itu Origen ya, bapak-bapak gereja itu percaya bahwa pemulihan segala sesuatu pasti terjadi ya. Nah, oke lah, jadi semoga lah sekarang ini kesimpulannya bagaimana? Semoga kita mendapat kasih karunia untuk diproses lebih dahulu ya, dari taman menuju kota ya. Kita sebagai orang yang masih katakanlah masih mengusahakan taman ya, masih ada iblis mencobai kita, masih ada dua pohon yang dimana kita harus memilih dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau nanti ya kasih karunia bekerja terus, kita menjadi taman, menjadi kota, Tuhan datang, kita menjadi kota, tidak ada lagi iblis yang mencobai kita, dan kita sudah kita dipercayakan ya takhta Elohim ya untuk memerintah ya sebagai raja-raja dan imam-imam. Nah, kalau kita sudah menjadi kota, menjadi mempelai, barulah kita melayani, mengalirkan air kehidupan itu, tawarkan ke seluruh makhluk sampai nanti langit dan bumi yang baru, sampai tidak ada lagi maut ya. Upah dosa itu maut, sampai tidak ada lagi itu ya, tidak ada lagi air mata dan sebagainya, langit dan bumi yang baru. Jadi inilah, semoga kita mendapat kasih karunia lah ya untuk bisa bekerja bersama dengan Bapa, bekerja sesuai rencana Bapa di sorga ya, mengusahakan taman sampai akhirnya kita mengalirkan air kehidupan sampai nanti akhirnya langit dan bumi yang baru, genap rencana Bapa itu ya. Haleluya, amin.